Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Good morning everyone. How are you today? Miss berharap Ananda di rumah selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Before we start to study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Hari ini kita akan belajar rangkuman tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Muatan pelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Kita memulai dengan muatan PPKN. Muatan PPKN dimulai dengan materi mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Anandaku sudah pernah melaksanakan diskusi. Nah, saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Masih ingatkah Anandaku bunyi sila keempat Pancasila? Betul sekali, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku lain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Nah, coba Anandaku perhatikan pada gambar. Pernahkah Anandaku melaksanakan diskusi? Pada gambar pertama, yaitu bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Kedua, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Makna simbol sila keempat Pancasila. Ayo, ingat kembali setiap simbol dari sila-sila Pancasila. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Banteng termasuk benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi, simbol sila keempat memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah mengenal makna warna pada simbol sila keempat Pancasila. Kita sudah mengetahui bahwa simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Pada simbol Pancasila ini terdapat latar berwarna merah. Kepala banteng digambarkan dengan warna hitam dan putih. Warna-warna yang dipakai tersebut memiliki makna sebagai berikut. Misalnya, warna merah memiliki arti keberanian,
Warna hitam memiliki arti keabadian, dan warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Coba Ananda perhatikan pada gambar. Nah, ada gambar kucing dan gambar buku. Kira-kira gambar kucing dan buku tersebut merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Anandaku perlu ketahui bahwa manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Nah, jadi kira-kira ciri-ciri benda hidup itu seperti apa ya? Ciri-ciri benda hidup yang pertama adalah dapat bergerak sendiri. Yang kedua, yaitu benda hidup memiliki kemampuan untuk bernapas. Kemudian yang ketiga, yaitu ciri-cirinya adalah memerlukan makanan dan air. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri benda tak hidup? Ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak sendiri, kemudian tidak bernapas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Sepeda, boneka, mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ayo kita membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu kelinci dan robot. Kita akan membandingkan yang mana ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kelinci. Coba kita perhatikan kelinci. Nah, kelinci ini dapat bergerak sendiri. Kemudian ciri-ciri kelinci yaitu memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernapas. Nah, dari ciri-ciri tersebut maka kelinci adalah benda hidup. Kemudian kita lihat robot, ciri-cirinya. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot juga tidak bernafas. Dari ciri-ciri tersebut, maka robot adalah benda tak hidup. Coba ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas. Mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan gambar, ada kucing dan burung. Nah, Dedi memelihara kucing dan burung. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air. Setiap hari, Dedi memberi makan kucingnya.
Burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang. Dedi memberi makan buah dan biji-bijian untuk burung peliharaannya. Kucing dan burung peliharaan Dedi tumbuh sehat. Selanjutnya adalah menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Kita dapat menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Coba buatlah kalimat menggunakan kosakata jenis benda berdasarkan gambar di samping. Memahami arti kosakata baru. Berikut ada teks bacaan. Kita akan membacanya bersama. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Berdasarkan teks tersebut, kita menemukan kosakata baru tentang makhluk hidup, seperti berkembang biak, punah, dilindungi, langka. Anandaku dapat mencari arti kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air. Coba Anandaku buat sebuah kalimat sederhana dari setiap kosakata yang disampaikan tadi. Kita sudah melangkah pada muatan SBDP. Membedakan panjang pendek bunyi. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Kita dapat membuat lagu tentang benda-benda. Saat menyanyikan sebuah lagu, Anandaku, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan tanda ketukan berikut. Nah, jika tanda pendek, maka ketukannya pendek. Jika tanda panjang, maka ketukannya panjang. Setiap lagu memiliki ketukan yang berbeda. Menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Siapa Anandaku yang senang bernyanyi? Nah, saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Kita dapat menghitung panjang pendeknya bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan tanda ketukan berikut. Nah, jika tanda pendek,
maka ketukannya pendek. Jika tanda panjang, maka ketukannya panjang. Banyak contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan bunyi panjang dan bunyi pendek yang pernah Ananda dengar. Selanjutnya adalah muatan matematika. Mengenal nama dan lambang bilangan 40 sampai 99. Siapa Anandaku yang sudah bisa berhitung hingga bilangan 99? Ayo kita perhatikan cerita berikut. Agnes memelihara ikan. Ikan termasuk benda hidup. Perhatikan gambar yang Miss tampilkan. Ada berapa jumlah ikan di kolam? Jadi, ada 41 ikan di kolam. Bagaimana kita menuliskan lambang bilangan dari 41? Lambang bilangan dari 41 sudah Miss tampilkan. Sekarang kita akan memperhatikan penulisan nama dan lambang bilangan dari bilangan lain. Misalnya bilangan 42, 43, 44, 45, 66, 67, 68, 69. Bilangan 42, 43, 44, 45 merupakan bilangan urut. Demikian juga bilangan 66, 67, 68, 69. Bilangan urut dapat ditentukan dengan membilang maju satu-satu. Menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai 99. Anandaku telah ketahui bahwa setiap angka penyusun sebuah bilangan memiliki nilai yang berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang memiliki persediaan 44 jeruk. Setiap 10 jeruk dikemas dalam sebuah kantong. Maka 44 sama dengan 40-an ditambah 4 satuan. Jadi nilai tempat setiap angka pada bilangan 44 adalah sebagai berikut. Ada bilangan 44. Nilai tempat puluhan nilainya 40. Nilai tempat satuan nilainya 4. Menentukan nilai tempat bilangan 2 angka. Ingat kembali cara menentukan nilai tempat dari sebuah bilangan 2 angka. Perhatikan contoh berikut. Bilangan 54 terdiri atas angka 5 dan 4. Setiap angka memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada nilai tempatnya. Kita lihat pada gambar dapat disimpulkan bahwa 54 sama dengan 50-an ditambah 4 satuan. Jadi pada bilangan 54, angka 5 menempati nilai tempat puluhan, nilainya 50. Angka 4 menempati nilai tempat satuan, nilainya 4.
Agar Ananda lebih memahami pembelajaran hari ini pada tema 7 subtema 1, ayo Ananda kerjakan tugas Bu Pena halaman 25 sampai 26. Nah, tugas ini dikirimkan via Google Classroom bersama wali kelas. Paling lambat dikumpul hari ini. Terima kasih Ananda-Ananda hebat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, terus semangat untuk belajar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.